Pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara tahun 2024. Dalam segmen ini, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan hasil rumusan dari tim panelis untuk mempertajam dan menggali lebih dalam visi misi para pasangan calon. Panelis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan sesuai dengan tema debat malam ini, yakni ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan, yang terdiri dari 6 subtema. A. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur. B. Investasi dan lapangan kerja. C. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. D. Lingkungan hidup. E. Pengelolaan perbatasan. Dan F. Pengembangan ekonomi digital. Dan juga telah tersedia 3 amplop pertanyaan hasil rumusan dari panelis untuk masing-masing subtema. Mekanisme pemilihan subtema dan pengambilan amplop pertanyaan akan dilakukan oleh pasangan calon. Calon gubernur akan memilih secara acak huruf subtema dalam fishbowl. Selanjutnya calon wakil gubernur akan memilih huruf amplop pertanyaan. Amplop pertanyaan akan dibacakan oleh kami selaku moderator. Masing-masing paslon diberi waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil subtema. Selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 1 memilih huruf amplop pertanyaan. Silahkan, bolanya boleh diambil dalam fishbowl dan ditunjukkan kepada kamera di depan. Huruf B, yakni investasi dan lapangan kerja. Silahkan kepada calon wakil gubernur bisa mengambil amplop pertanyaan. Kami terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan. Amplop pertanyaan ini terjaga kerahasiaannya dengan amplop pertanyaan yang masih tersegel dengan rapat. Kami ingatkan, mohon pertanyaan didengarkan baik-baik karena pertanyaan hanya akan dibacakan sekali. Baik, berdasarkan data BPS tahun 2024, struktur ketenagakerjaan di Kaltara menunjukkan porsi pekerja informal yang terus meningkat. Bahkan sesuai data terakhir, porsi tenaga kerja informal mencapai 50,25%. Besarnya porsi pekerja informal mengindikasikan bahwa sebagian besar pekerja di Kaltara rentan menjadi pengangguran, tidak memiliki pendapatan yang memadai, serta tidak memiliki jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Pertanyaannya, apa kebijakan dan strategi pasangan calon untuk meminimalisir tingginya porsi pekerja informal yang berpendapatan tidak memadai serta rawan menjadi pengangguran di Kaltara? Silakan, waktu akan dimulai 2 menit setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk kami akan memilih kebijakan agar kemampuan masyarakat untuk bekerja di sektor formal, kami menyiapkan tenaga-tenaga terampil dengan melatih, menyiapkan tempat pelatihan dan pendidikan dengan menggunakan balai lapangan kerja, balai latihan kerja yang sudah ada. Kita optimalkan agar mereka memiliki kemampuan bekerja di bidang informal. Dengan demikian, potensi untuk masyarakat untuk bekerja di sektor formal akan lebih kuat dan lebih membuka lapangan kerja ke depan, mereka siap bekerja. Lanjut. Membangun institut komunitas merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Institut komunitas adalah membuka perguruan tinggi D3 yang hanya belajarnya 1 semester. Setelah itu, para mahasiswa akan dikirim ke semua sektor-sektor perkebunan, pertanian, peternakan yang ada di Kalimantan Utara ini. Setelah selesai, mereka akan kembali untuk menyelesaikan tugas mereka secara laporan, dan mereka nantinya setelah selesai di institut komunitas itu akan kembali dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga ini salah satu strategi untuk mengurangi pengangguran-pengangguran daripada mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai. Karena harus adanya sinergi, seperti yang saya katakan tadi, yang disebut dengan good governance itu adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus membuat regulasi agar pengangguran ini bisa teratasi dan masyarakat sejahtera itu akan dipastikan. Dengan memiliki kompetensi tenaga kerja, maka semua bidang sektor pertanian,
peternakan, perikanan, dan beberapa sektor lainnya akan bisa difungsikan atau bisa dipekerjakan oleh masyarakat Kaltara. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dan kami persilahkan calon gubernur nomor urut 2 mengambil subtema dan calon wakil gubernur nomor urut 2 memilih huruf amplop pertanyaan. Baik, huruf subtemanya boleh diperlihatkan ke kamera. Baik, D dengan subtema lingkungan hidup. Amplopnya boleh diambil dan diserahkan kepada saya selaku moderator untuk nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Baik, tentunya kami pastikan semua pertanyaan terjaga kerahasiaannya dengan amplop yang masih tersegel dengan rapat. Kami ingatkan, mohon pertanyaan didengar baik-baik karena kami hanya akan membacakan sekali. Baik, tambak sebagai habitat potensi mangrove merupakan salah satu objek perdagangan karbon. Lebih dari separuh tambak di Kalimantan Utara berada di luar kawasan hutan. Menurut pasal 6 dan 7 Permen LHK nomor 7/2023, perdagangan karbon sektor kehutanan terhadap kawasan gambut dan mangrove yang berada di luar kawasan hutan dilakukan dengan menerapkan mekanisme perdagangan emisi dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah sesuai kewenangannya. Pertanyaannya harap disimak dengan baik. Apa strategi pasangan calon dalam mengoptimalkan potensi dan hasil perdagangan karbon dalam konteks memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemilik tambak sebagai mitra pemerintah dalam penanaman dan pemeliharaan mangrove? Serta apa yang Anda akan lakukan dengan dana hasil perdagangan mangrove dalam rangka perbaikan sistem praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas udang windu? Silakan. Baik, terima kasih. Kegiatan ya untuk melaksanakan penanaman mangrove ini sudah kita lakukan puluhan kali untuk di Kalimantan Utara. Dan kita sudah bekerja sama dengan Badan Gambut dan Mangrove untuk di Kalimantan Utara. Dan sudah kita dengan beberapa perusahaan untuk melakukan penanaman mangrove di tempat-tempat khususnya di tambak-tambak masyarakat. Ini kita sudah laksanakan di puluhan ya bahkan ribuan hektar di Kalimantan Utara. Dan ini ke depan kita bisa mengelola mangrove dan gambut ini untuk mendapatkan anggaran dari negara-negara Eropa dan pasti anggaran yang sudah kita dapatkan dari penjualan karbon ke depan ini sebagai bentuk daripada upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Kalimantan Utara. Ya, kami di Kabupaten Bulungan juga sudah melakukan ya yang bagaimana kita ketahui penelitian yang paling besar oksigennya itu ya. Yang paling bagus adalah memang dari mangrove. Sampai batang mati, sampai akar pun itu yang paling tinggi. Makanya dianjurkan secara dunia supaya ditanam di reboisasi atau dilestarikan kembali. Juga menyangkut masalah kehidupan udang dan hewan yang dari tambak-tambak itu. Jadi dan juga itu sudah otomatis bisa dijual dan income dari dunia yang menikmati karbon untuk mengurangi emisi ini akan bermanfaat semuanya dalam sisi keuangannya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk bisa mengambil subtema dan juga calon wakil gubernur nomor urut 3 memilih huruf amplop pertanyaan. Silakan diambil subtemanya dalam fishbowl dan tunjukkan huruf apa yang didapat. Silakan ditunjukkan ke kamera juga. Huruf C, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan silakan Cawagup bisa mengambil amplop pertanyaan, serahkan kepada saya, terima kasih. Baik, hadirin dan pemirsa, kami pastikan semua pertanyaan terjaga kerahasiaannya dengan amplop pertanyaan yang masih tersegel rapat. Kami ingatkan, mohon pertanyaan didengarkan baik-baik karena hanya dibacakan sekali.
Menurut data BPS, pertumbuhan UMKM di Kalimantan Utara mengalami peningkatan sebesar 12% pada tahun 2023. Tetapi banyak UMKM yang masih bergantung pada pasar lokal dan belum menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar. Apalagi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak. Dampaknya dapat memberi nilai tambah di samping potensi sumber daya alam yang beragam dan unik sebagai kearifan lokal. Pertanyaannya, bagaimana strategi konkret pasangan calon agar produk dan penguatan UMKM yang ada di Kalimantan Utara mampu bersaing baik secara lokal, nasional maupun internasional? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kalimantan Utara memiliki keberagaman kekayaan yang berada di seluruh kabupaten kota. Yang kedua, masyarakat Kalimantan Utara tersebar di seluruh desa-desa dengan tingkat kemampuan untuk mengelola potensi yang mereka miliki. Berkenaan dengan itu, dalam rangka kita menghidupkan usaha ekonomi kerakyatan, yang harus dan wajib kita lakukan adalah bagaimana potensi yang dimiliki itu mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan dan hajat orang banyak. Kemudian yang kedua, kita harus sadari bahwa saat ini kita diperhadapkan dengan kondisi global penuh tantangan, terutama di bidang informasi teknologi. Dan kaitan inilah saya kira pada saatnya Kalimantan Utara harus mampu berdaya saing. Sesuai dengan visi kami, mewujudkan Kalimantan Utara yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Dalam kaitan inilah kita meningkatkan mutu dan kualitas dari kemampuan olah dari setiap masyarakat yang ada di seluruh kabupaten kota, agar terjadi sirkulasi kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota. Dan satu hal yang sangat mendasar yang menjadi tentang kita adalah bahwa kemampuan kita meningkatkan mutu dan nilai tambah daripada produksi kita adalah tantangan yang besar yang harus kita perhatikan ke depan. Dan untuk itu kami sebagai pasangan calon nomor 3 bertekad untuk meningkatkan sumber daya manusia Kalimantan Utara untuk mengolah potensi kekuatan ekonomi real untuk menjadi ketahanan ekonomi daerah dan bertumpu pada kekuatannya sendiri. Ini yang sangat mendasar. Silakan tambah. Yang berikutnya adalah memberikan pelatihan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 3 kami persilakan duduk di tempat yang disediakan. Baik, terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara. Hadirin dan pemirsa, sesi menjawab pertanyaan panelis akan kami lanjutkan pada segmen berikutnya. Sesaat lagi tetaplah di debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara 2024.